Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menyikapi yang sekarang sedang menjadi trust issue vendor wedding. Nah, kita di sini kebetulan mengundang atau kita mau sharing, yang tapi disclaimer dulu, kita di sini tidak mengatasnamakan suatu kelompok, golongan, asosiasi atau yang bersifat dengan komunitas. Kami di sini semua mengatasnamakan pribadi untuk menanggapi kejadian di dunia vendor wedding. Nah, kebetulan di sini kami hadirkan yang terbaik di bidangnya dan mencoba menjadi narasumber atau berbagi pendapatnya tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi akhir ini. Nah, di sana ada Mas Teddy, dia bergerak di bidang wedding dekorasi, dan yang pasti selain dekorasi multimedia juga ya Mas, multimedia juga, dan yang pasti juga all in package di pernikahan, all in package di pernikahan juga. Nah di sini di sampingnya Mas Teddy itu ada Kak Silvi dari Naomi Catering, jelas bergerak di bidang catering, baru 18 tahun. Dan yang pasti itu all in package juga. Jadi all in package itu semua yang berbau vendor wedding itu ada di itu juga. Nah di sampingnya Kak Silvi itu ada Selo, Uni Selo, dia MUA, attire, bridal. Yang pasti ini juga apa sih, all in package juga. Nah di sebelah saya ini event organizer Mbak Priana dari An Enterprise sebagai wadah. Biasanya Mbak Ana ini bergerak di bidang event organizer yang mewadahi vendor-vendor pernikahan. Nah, di sini kita mau langsung aja nih ngobrol sama dari Mas Teddy dulu nih, Mas Teddy ya. Mas Teddy, dalam beberapa hari ini kita lagi kedapatan oknum ya, yang sedikit viral nih Mas, wedding organizer yang melenceng nih, Mas. Untuk menyikapi vendor-vendor yang nakal ini kayak gimana tuh Mas? Ya, Mas P, sebenarnya dengan adanya kejadian ini sangat disayangkan ya, kita sebagai pelaku usaha wedding. Justru ini akan menjadi kekhawatiran yang berlebih kepada calon-calon pengantin kita ya, terutama mereka yang booking, bahkan yang sudah booking pun mereka banyak bertanya gitu tentang vendor-vendor ini kredibilitasnya gimana gitu, termasuk ke kita juga tuh, kredibilitas kita tuh seperti apa, itu mereka akan pertanyakan gitu. Dan dengan adanya podcast ini kita harapkan membangun kembali kepercayaan pada calon-calon pengantin ya, untuk memilih vendor-vendor yang tentunya mempunyai kredibilitas baik. Gitu ya Mas Teddy ya, betul. Nah kita di sini mau nanya, coba langsung ke bagian catering nih, Kak Silvi. Kenapa sih kejadian seperti itu? Sebenarnya bukan pertama kali nih, mungkin di beberapa kali di 4 tahun yang lalu kita pernah kejadian juga, dan sekarang terulang lagi. Mungkin di dalam 2 tahun terakhir ini di Bogor udah yang saya tahu tuh udah 2-3 kali. Ini kenapa sih bisa kejadian kayak gini? Kenapa sih Mas Silvi? Pertama sih pengaruh media sosial ya. Kalau saya lihat media sosial kita itu isinya, kalau saya lihat, kalau lagi lihat TikTok atau IG, isinya itu paket yang semakin ekonomis, makin murah gitu ya? Iya, gitu. Jadi sampai ada fenomena kalau sampai misalnya mereka seumuran nih, mau kawin nih, 3-tiganya berteman. Yang ini ngambil paket katakanlah 100 juta, yang ini 120 juta, yang ini 90 juta. Si 90 juta ini akan ngeledekin nih 2 temennya. Ngapain lu ngambil yang ini mahal banget, kayak gue dong murah, gini. Tapi juga nggak bisa disalahkan bahwa itu hook ya, istilahnya kan sebenarnya itu hook untuk kita vendor-vendor wedding untuk jualan supaya orang mau lihat produk kita gitu. Tapi salah artikan dengan kemudian jadi kalau ngambil yang mahal atau ngambil yang lebih baik salah gitu. Itu dari harga itu udah bisa dipastikan gitu. Dari harga tadi yang disebut misalkan 100, 190, 100 sampai 120.
itu vendor yang didapat terus dari produksi itu mencukupi atau bagaimana tuh kira-kira? Ya kalau pembeli sih nggak peduli ya. Kalau pembeli mah akan lihat iklan yang paling bagus, yang paling murah, yang paling ekonomis bagi mereka gitu. Kalau pembeli, makanya sebenarnya perang harga di medsos itu mudah-mudahan kedepannya berubah menjadi perang kualitas, bukan lagi perang harga paket. Nah, coba aku mau nanya ke Uni nih. Uni, kalau misalkan tadi yang disebut tadi kita jadi bukan perang harga lagi tapi lebih ke perang kualitas. Ya. Emang kualitas seperti apa sih Uni yang akhirnya diperlukan si klien itu? Kualitas apa yang akan ditonjolkan buat menang dalam sebuah kompetisi? Kualitas, bukan harga kita bersaing tapi kualitas. Kalau gue mungkin pertama klien itu ya kalau harga pastilah ya, harga pasti itu yang pertama. Kedua kenyamanan sih yang mereka cari. Jadi kayak orang yang benar-benar full men-service gitu kan, full men-service kliennya gitu kan, dari A sampai Z gitu. Terus kayak memang memberikan vendor-vendor juga yang memang terbaik, dan kliennya sendiri pun harus cross check. Itu udah pasti ya kan. Logis nggak sih dengan harga yang diberikan ya kan. Kemudian kalau menurut gue nggak masalah sih, kayaknya sah-sah aja sih sekarang tuh. Semua klien udah pada pinter nggak sih ya kan, ngecek Naomi ya kan, ngecek Rama, ngecek Visut berapa sih gitu kan gitu. Jadi mereka tuh udah pinter banget, udah bisa ngitung ini segini, ini segini, ini segini, ini segini. Ih, kok bisa ya cuma 50 juta? Kalau percaya gue bingung sih ya. Kayaknya mungkin itu kayak harga dari mana kurangnya gitu kan, kekurangan itu dari mana kan, itu tanda tanya besar sebenarnya. Di balik memang kita diiming-imingi tetap ya kan, ya murah harga murah dengan harga A, terus harga yang lain B, tapi tetap nih yang murah kan tetap dicari gitu kan. Cuman pas begitu kalau klien tutup mata aja, nggak juga smart untuk ngecek lagi atau minimal nanya kalau misalnya memang dia sudah oke nih, sudah oke, misalkan ada klien dealing, sekedar nanya, ada Mbak saya ada yang sudah booking belum misalnya ya di tanggal segini, karena banyak juga yang ternyata nggak diinfokan gitu. Jadi distribusi dananya itu tidak tersampaikan gitu. Itu gunanya cross check gitu sih kata gue. Coba aku balik lagi dulu ke Mas Teddy. Mas Teddy, tadi dari nyambung dari Uni, berarti harga dari breakdown yang tadi disebutin Uni itu kan ada beberapa vendor yang qualified, yang punya kredibilitas bagus tuh Mas Teddy. Yeah. Make sense nggak sih dengan tapi yang terjadi juga seperti ini loh, yang sedang viral juga gini. Oknum itu ternyata punya vendor-vendor yang punya kredibilitas bagus Mas Teddy. Tapi harganya itu nyata nggak make sense. Nah, seperti itu. Ya, inilah yang perlu calon pengantin ketahui, dan saya yakin calon pengantin sekarang itu pintar-pintar. Ya, mereka harus tahu berapa harga MUA yang disebut tadi high class itu, berapa harga fotografernya yang tadi dibilang high class itu. Coba ditotalin. Misalkan MUA-nya aja udah harga 20 juta, fotografernya udah 10 juta. Udah berapa itu? Udah sekitar 25 juta. Catering semurah-murahnya. Misal Naomi berapa? 75 misalkan. Anggap dia ambil 500 packs. Itu udah sekitar berapa? Misalnya 100.000 berarti 50 juta lah. Iya, kayak anggap 50 juta. Kemudian tadi MUA sama fotografer MUA udah tuh 30 ya, berarti 80 juta. Dia jual dengan harga misalkan 65 juta. Itu kan nggak masuk akal, Mas. Nah, itu perlu dipertanyakan. Jadi pengantin sekarang itu harus bisa meraba itu gitu. Jangan cuma iming-iming di awal ya. Iya, betul. Oh, ini murah nih. Nah, itu ada apa gitu. Kenapa? Bener nggak sih seandainya memang dari Salo misalkan ngasih promo, biasanya sebesar-besarnya juga di 2 juta, 3 juta, nggak akan sampai 10 juta ya Teh ya kalau untuk promosi gitu. Jadi ya itulah kita harapkan pengantin-pengantin sekarang tuh lebih
Aware, masih sadar lebih juga gitu. pintar lagi, ya lebih aware, ya lebih memahami mengenai isi paket wedding gitu. Jadi nggak cuma tergiur dengan harga murah aja. Nah, bagaimana kalau ternyata emang harganya juga udah mahal Ya, ternyata atau ternyata harganya emang murah? iya. Itu bagaimana Ya, kita bisa tahu oh ini tuh bener atau nggak bener nih? Iya, pertama sih kalau saya ngelihat perilaku waktu dia minta pembayaran sih. Di situ kelihatan beda banget, yang ponzi lah istilahnya ya, atau mau nipu pasti akan minta DP besar, pelunasan cepat sebelum waktunya, sampai didiskon gede-gedean asalkan ada uang masuk. Itu apa mas? Ciri-ciri. Ciri-ciri iya, Ya jadi itu harus waspada. Ya kalau Situ bisa sih. dihindari sih, ya dihindari supaya ya itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti kalau misalkan minta kan tapi kadang juga ada klien yang emang aku mau lunasin aja sih biar gue nggak punya beban. punya utang Iya. ya, ya betul. itu nggak apa-apa asalkan dari kliennya memang beritikat. Tapi kalau misalnya dari, kan aku ngelihat chat bukti-bukti ya memang rata-rata pada ngejar pembayaran jauh lebih cepat daripada yang seharusnya, kemudian diskonnya tambah gede supaya ada uang cash masuk supaya dia bisa nutupin biaya yang sedang berlangsung, sedangkan yang ke depan nggak peduli. Tapi gue masih belum dapat nih, coba dari Uni deh. Nih, nah begini nih. Ketika dia, ya udah gue balik lagi ke tadi, dia mau bayar, dia mau lunasin, dia serius gitu ya. Si klien itu serius, gue mau bayar, karena gue mau nggak ada beban. Berarti gitu kan, dia udah mau bayar, ternyata Juga si oknum itu malah, aduh kayak gini kejadiannya. Itu gimana nih kita bisa ngasih tahu si klien bahwa gue tuh bisa dipercaya. Gue bener-bener info ke klien kalau uang klien itu sudah gue distribusikan kemana saja. Serius. Itu gue report ke klien loh. Kak, uangnya saya udah full untuk gedung, udah full untuk ini DP, aku gitu. Mau dikasih buktinya juga gak? Kalau bisa ya. Iya, betul. Kalau kayak Mungkin gak terlalu detail tapi setengahnya udah ada Iya, bukti. betul. Mungkin itu kali Iya. ya. Jadi di-manage dengan baik mas uang itu, gitu. Jangan Mm-mm. sampai disalah fungsikan. Kan Betul. kadang-kadang kalau nerima uang besar tuh panas ya. Wah, Oh, mau iya. dibuat beli ini, beli itu. Benar. Sedangkan Ada kita untuk kedepannya banyak hal-hal yang harus kita selesaikan dengan uang itu. ada satu lagi, apa tuh? kalau dia yang benar pasti bikin WhatsApp grup. Kalau yang nggak benar nggak pernah bikin WhatsApp grup. Oh gitu, serius? Yes. Oh. Tapi bukannya WhatsApp group tuh kayak Biasa sebulan mau sebelum nggak meeting. sih? Nggak apa-apa, Iya. kalau emang dia Meeting. benar dia pasti berani bikin. Biarpun masih lama. Nah, tapi itu Walaupun masih masih lama. masih relatif deh kayaknya dia. Tapi Itu- iya, itu tapi iya ada namanya pola bisa gitu. wajib Oh, sih. Jadi Oke. beberapa case aja ya. Beberapa berarti. case aja. Jadi Dan nggak Kecuali dibiarkan. permintaan. Permintaan Jadi- benar. Kalau klien permintaan. Nggak, jadi nggak dibiarkan tektokan. Oh oke. Jadi maksudnya itu, misalnya ya aku punya customernya pakai Masway, aku Iya. belum bayar Masway, nggak akan dibiarkan tektokan. Oke ya, Nggak akan dibatasi berani, ya, iya. dibatasi ya. Iya. Itu polanya gitu, aku pernah ngalamin. Mm-mm. Kok nggak dibikin WhatsApp group sih? Enggak, oh ya memang sampai H-1 belum dibayar. Oh. Ya itulah. Jadi H-1 Itu makanya itu balik lagi pinter-pinternya klien sekarang buat cross check ya. Betul, betul, Iya, cross check ke vendor. Berani ya Mas. Iya, Berani. nanya jangan ragu nanya ke Mas Pei. Mas Iya, Pei, betul. aku udah booking ke WO ini, Mas Pei udah di DP belum? Betul. Begitu, kan? Tanya lah ya, Iya. tanya. Nah, tapi Cross check. Tapi kalau WO itu benar, harusnya bikin WhatsApp group. Udah nggak pakai ragu lagi. Nah boleh deh, nih aku akan nanya ke Mbak Ana. Mbak Ana gini, Mbak Ana kan salah satu event organizer di Bogor yang lumayan cukup besar. Dengan kejadian seperti ini, Mbak Ana juga kan menaungi ya, mewadahi. Terlebih Mbak Ana yang bergerak di bidang pernikahan, vendor-vendor pernikahan. Nah ketika ada vendor yang seperti ini bagaimana tuh Mbak? Buat memastikan bahwa dia ini vendor benar. Oh, betul, baik. Jadi kalau kami dari event organizer tentunya penyelenggara pameran, tujuan utamanya kan pasti adalah bagaimana mendapatkan engagement yang bagus kepada calon pengantin. Nah, di situ kami di awal tidak terlalu menyaring dari mungkin dia vendor baru atau vendor pemain lama, tapi setidaknya mereka kredibilitasnya kita bisa lihat dari mungkin portofolio. Dan di setiap expo kita kan kita selalu linkkan media sosial mereka. Jadi mereka sebelum datang ke pameran itu mereka bisa cross check melalui media sosial apa saja yang sudah mereka buat, dan kemudian mungkin ada yang contoh-contoh yang mereka suka, dari situ kan mereka
akan menindaklanjuti di pameran. Nah, untuk case yang bermasalah, kami screeningnya ada beberapa tahap. Mungkin kita suka juga kami menerima beberapa laporan. Nah, itu ada tahapannya untuk sampai kami memblacklist atau tidak mengikutsertakan peserta ini. Karena biar bagaimanapun kan sekarang calon pengantin mau mendapatkan vendor yang terpercaya dari mana selain dari pameran. Iya betul. Karena kalau dari media sosial semua bisa diatur. Setuju. Yang bagus-bagus, paket yang menarik dan sebagainya. Manipulasi ya. Manipulasi betul. Nah, dan sekarang juga kebanyakan calon pengantin udah malas lagi tuh untuk datang ke satu-satu galeri, ya kan? Dan tempat yang paling mudah sekalian promosi kali jadinya. Yang mudah adalah memang datang ke pameran. Betul. Karena di pameran ini kami juga screening dari ini tips, boleh tips langsung kali ya? Boleh, silakan. Calon pengantin kalau mau lihat vendornya kredibilitas atau tidak bisa juga dari ikut asosiasi atau tidak, ikut komunitas atau tidak, dan kemudian selain portofolio tadi ya. Nah dari situ kan mereka bisa lihat, oh ini memang selain screening dari penyelenggara expo, dari komunitasnya pun mereka ada screening pasti. Gitu. Jadi sebelum isu-isu keluar ke penyelenggara pasti sudah ramai duluan di komunitas, biasa seperti itu. Dan kami menerima laporan-laporan ini untuk sampai di tahap kami blacklist atau tidak diikutsertakan dalam expo, ya tentu ada tahapannya. Gitu. Tapi bisa dipastikan Mbak, kalau misalkan soalnya Mbak agak kritis nih Mbak, kalau misalkan ternyata karena case sebelumnya, oknum sebelumnya kejadiannya ternyata mereka juga mungkin anggota komunitas ini, begitu ternyata masih juga sama. Jadi kalau mungkin belum jaminan juga gitu Mbak. Belum jaminan juga ada gimana tuh buat secara mendetailnya supaya aman ya. Iya, supaya aman tuh ketika karena kita kan nggak bisa mungkiri karena expo itu pertama udah ada semua di situ, ada promo juga, terus di situ kita bisa langsung in case sama si adminnya, sama ownernya. Ya Mas Bay, nambahin. Jadi gini, sebenarnya wedding expo ya, dengan wedding expo si penyelenggara ini sebenarnya punya tanggung jawab besar. Ketika nanti ada klien yang booking di expo, ternyata vendor itu bermasalah, otomatis kredibilitas penyelenggara expo juga akan berkurang gitu. Pasti akan bertanya-tanya, aku dapat vendor ini di expo loh gitu. Ya itulah makanya pentingnya ya dari gedung ya, kemudian dari penyelenggara expo mereka mensortir vendor-vendor terbaik. Kemudian tadi berhubungan dengan komunitas. Ya betul ya, kita sarankan lebih baiklah better cari vendor memang yang sudah terjalin asosiasi gitu ya. Banyak asosiasinya, dari dekorasi ada Aspedi, dari WO ada Astana, dari catering ada PPJI. Nah, itu ada HIPDI. Iya, betul banyak. Itu disarankan begitu. Kenapa? Karena kita di sini dalam asosiasi seenggaknya kita punya sedikit bahkan ya bisa dibilang banyak lah tanggung jawabnya. Contoh ya kejadian kemarin di salah satu gedung ketika dekor itu tidak datang, kita dari asosiasi mensupport agar acara itu tetap berjalan dengan lancar. Padahal yang bermasalah bukan anggota, apalagi kan jika yang bermasalah itu anggota kita akan merasa bertanggung jawab dari asosiasi begitu. Seenggaknya kita akan membantu dengan persetujuan tertentu antara asosiasi. Karena kejadian kemarin pun seperti itu ya. Iya. Dari asosiasi ada bantuan dari salah satu asosiasi. Nah, tapi masih dari kemana lagi tadi belum clear itu Mbak. Bagaimana tuh? Karena di Expo kan tadi pasti kita mempertegas kalau dari event organizer nih Mbak, bukan mewakili ya, pribadinya Mbak dulu deh. Jadi seperti tadi, untuk screening kami sampai memblacklist atau tidak, itu kan case-nya banyak nih, bermacam-macam. Nah ini harus ada standar. Apakah ada beberapa contoh mungkin bisa disebutkan, misalnya dia hanya telat pembayaran ke vendor, ataukah sampai pada hari H tidak datang di catering atau dekor, atau ada salah satu item yang tidak datang di hari H pernikahan, atau sampai pada tahap 100%. Betul 100% atau dilaporkan ke polisian. Dan kami sampai saat ini bertindak untuk di tahap yang akhir. Karena untuk tahap yang pertama dan yang kedua tadi masih mungkin bisa diselesaikan. Ada yang memang ternyata vendornya masih bertikat baik dan itu akhirnya
jalur, betul. Karena kalau kita strict, dan saya pun secara langsungnya untuk kasus-kasus di masing-masing vendor kan kami tidak langsung tahu ya mendalam gitu. Jadi kami menerimanya kalau sudah tahap yang tadi dilaporkan atau dia sampai tidak hadir atau berbagai macam seperti itu. Makanya kami juga dari penyelenggara berharap adanya tadi misalnya dari komunitas atau kalau laporan-laporan personal tadi masih bisa kami abaikan, bukan diabaikan, tapi lebih ke diperhatikan saja, tapi belum sampai yang tahap dia di blacklist. Karena bisa jadi mereka masih menyelesaikan dengan baik begitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah sampai dia nggak hadir, nah ini kerjasama dari seperti tadi beberapa venue sudah menerapkan siapa-siapa vendor yang boleh tampil atau tidak tampil di dalam gedungnya. Dan kemudian juga misalnya apes ya. iya gitu. Jadi kita screeningnya dari situ sih. Nah mungkin misalnya ternyata tadi di grup apa di live ya sudah ada ya. Sorry gue potong ya. Sorry Kak, dari Kak Ninan tips. Kak, aku dapat vendor dari wedding exhibition CCM. Harga lumayan masuk akal. Terus pas itu venue juga merekomendasikan. Temenku 2 orang juga dipakai gitu. Jadi mungkin ini cash flow-nya masih oke mungkin ya pada saat itu ya, masih belum goyah Mbak. Waktu itu belum Jadi, tren judi online. Oh iya betul, benar. Ya berarti untuk kasus yang ini mungkin Udah mulai tren kondisi gitu. saat itu vendor ini tersebut- ada klarifikasi ya, betul. dari vendor tersebut masih dalam kondisi usaha yang baik maksimal begitu. betul. Nah kemudian Aplikasi ini ada dampak, laporan ada bahwa nggak mungkin judi itu online? yang bisa kami. Nih kalau itu dari yang ini gini bisa nih, kami dari tindak tadi ya, sorry aku Oke. potong. Jadi gini, coba kalau ini bisa kasih penjelasan begini. Berarti tadi bener kan? Berarti bener kan? Berarti ada masalah sebelumnya kata dia tadi di 2 orang. Betul. Awalnya baik-baik Baik-baik saja. saja, ya. gitu. Atau bisa Bahkan aja direkomendasikan. ketika 2 itu memang gini, istilah gali lubang tutup lubang di usaha itu usaha apapun ada Mas Bey ya. Iya, betul. Ya, jadi begini, mungkin ketika di 2 orang itu masih ada nih penutup lubangnya, gitu. Targetnya masih ada. Ketika sudah tersebar luas ya, sudah namanya Banyakan mohon maaf juga, ya, betul. sudah tidak harum lagi, sudah tersebar. Jadi ada orang yang dia mau booking pun nggak jadi karena udah kedengarannya nggak bagus, udah nggak ada penutup lubang itu, gitu. Dan akhirnya yang Karena nggak ada korban yang lain ya. termasuk si kakak yang tadi menanyakan begitu. Makanya sekali lagi ya kita Berarti harus- nih kakak ini termasuk orang yang beruntung loh Kak. Betul. Kakak hoki. Oke. Nah, kalau yang berarti gini nih berarti ada cash flow ya, bisa masalah cash flow. Pasti. Jadi Itu gimana nih? rusak gitu. Gini, kita sedikit ngebuka ya, membuka klien biar tahu yang dimaksud dengan cash flow-nya seorang vendor wedding itu seperti apa. Seenggaknya sedikit aja nih biar mereka tuh bisa tahu gitu kalau ini vendor sehat. Betul nggak Mas? Betul. Ya Kak. Ini vendor sehat, oh ini vendor nggak sehat nih. Gini, kalau dari kita yang all package Mas ya, kita hanya jelas pertama ada termin pembayaran kepada setiap klien. Di mana dia harus DP sekian persen, kemudian pembayaran kedua itu berapa persen, dan pelunasan sisanya berapa persen kembali itu setelah technical meeting, setelah semua persetujuan, penambahan, pengurangan itu sudah disetujui bersama, baru dia pelunasan. Cash flow yang sehat, ya, lakukanlah sesuai termin. Jadi bayar DP 20% misalkan. Nah DP yang kita terima itu kita akan langsung sebar juga ke DP ke vendor-vendor untuk mengikat mereka. Misalkan MUA-nya Selo, kemudian cateringnya Naomi, ya kita DP. Walaupun misalkan DP dia hanya 20 juta, kita bagi 4, ya 5 juta, 5 juta, 5 juta, seperti itu. Berarti si klien tuh harus tahu juga dong ya Mas berarti ya. Ya, Karena ya. kan Karena kan pasti mereka konsultasi setelah itu. Mereka kan ada kegiatan fast food, kemudian di MUA ada kegiatan fitting, di fotografer mungkin Konsultasi. iya ada konsultasi mau konsep foto pre-wednya nanti seperti apa. Weddingnya begitu. mau moodnya seperti Iya, apa. kemudian ketika pembayaran kedua itu di 75% kurang lebih hamin sebulan, kita akan melunasi vendor-vendor gitu. Ya seperti catering dan lain juga kita akan lunasi begitu Mas. Nah, sisa 20% sisanya yaitu untuk produksi kita begitu. Nah aku agak sedikit menambahkan hitungan kita bicara WO yang mengeluarkan package, si WO itu punya produk atau tidak, itu pertama. Bener dong. Lebih spesifik ini. Nah, misalkan Rama Wedding
Basicnya, all in ya. package itu kan ya ikut WO lah ya. Jadi kan WO itu punya all in package. Itu punya Sirama Wedding. Rama itu punya dekornya, Iya. punya segalanya lah gitu bisa dibilang. Jadi si mensubsidi uangnya itu udah pasti 50% itu memang masuknya ke Iya, Rama. iya. Kan gitu logikanya dong. Iya. Tapi kalau kita mungkin mengatakan di sini WO yang tidak punya produk, dalam artian ada klien yang percaya, mungkin seperti itu ya, tidak punya produk, berarti dia harus punya hitungan breakdown dong, ya dong. A sekian, B sekian, untung gue berapa ya, gitu dong. Harusnya kan itu nggak mungkin sampai minus dan catering nggak datang dan lain sebagainya. Iya. Kalau cash flow-nya itu benar. Ternyata dari 100 juta yang masuk rekening dia, sebenarnya yang untungnya cuma 5 juta kok. Nggak banyak. Ya kan? Bener nggak sih? Dalam banget ngomong ke banyaknya ya. Sorry. Banyaknya ke catering. Soalnya banyaknya bayar ke sini gitu. Jadi 100 juta, dek, wah kalian udah bayar nih ya nggak? 100 juta. Nah, sedangkan yang paling gede, Catering kan Latar belakang. yang kelihatan yang dibeli apa udah kelihatan dan itu kan nggak bisa dintarin. betul, yang daging, cabai mahal ya nggak? Itu gimana tuh Mbak Ya, buat kalau sebulan belum dilunasi nggak masak ya terjadi ya. Latar kemana kan dari loh. orang luar nih, Betul. dari event organizer nih. Mm-mm. Kalau Mbak Ana ngeliat satu vendor gelagatnya ini bener, ini nggak bener, selain screening Mbak, insting apa itu nih Mbak? Aset mbak, aset nggak usah. Kalau karena saya basicnya juga WO. Oh, Nah, kita pernah WO, jadi kita tahu detailing dan kemudian kalau lihat vendor masalah atau tidak, ya itu tadi biasanya nggak terlalu ini ya kalau pas expo ya, mungkin dari promonya aja sih. Promonya itu nggak masuk akal. Betul, promo misalnya nggak masuk akal itu juga bisa lihat. Tapi balik lagi ke tadi, standar untuk murah dan mahal itu kan tergantung dari bahan produksinya. Kemudian bisa jadi dia murah karena alat berkali-kali. dekorasinya dipakai berulang dan kemudian misalnya Fresh flowernya banyak. flower banyak gitu. Jadi seperti itu nggak bisa di ini sih mas. Kecuali tadi kalau Susah. kami bertindak sesuai laporan aja. Tapi kayak workshop itu butuh nggak sih? Kalau menurut gue tuh kayak ya memang harus punya gitu. Kan Betul. badan usaha ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalkan rumah aja nggak tahu di mana ya nggak sih? Ya. Pas didatengin nggak taunya ngontrak besok nggak ada lagi. Terus mau cari kemana ya nggak mas? Bener nggak sih? Iya, Betul. Iya dong. Jadi kayaknya Iya. butuh lah ya workshop ya. Betul. Oke, Dan booking betul. saran Tapi kita itu- harus datang ke workshop. Betul. Betul. Jangan di kafe. Biar tahu. Jangan di kafe. Dengan klien datang mereka akan tahu oh ini workshopnya, Betul. ini kantornya, Setuju. oh lihat gudangnya Apa yang ternyata ada? ada barang. Rama Wedding udah ada lain. Kayak pernah aja. Gudang lihat Iya. loh. Emang nggak berani mampir. Hampirlah kapan-kapan. Padahal ada pembagian LED di situ. 2x2 aja ya mbak. Oke lagi nih, sekarang coba kita lebih mendalam lagi ya. Jadi siap-siap nih, aku pertanyaan lagi di strike Kita lagi. kayak ujian ya. Karena begini, Ada pencet bel. karena begini, klien itu sekarang udah bener-bener trust issue loh, bener-bener ngerasa tuh kan, ih gue siapa lagi ya? Iya, takut Ih ya. bener nggak mereka ya? Ini dari kejadian ini aja sampai ada DM, mas hasil saya gimana? Iya, betul. Begitu jadi lah. Terus nanti nikahan saya gimana? Iya kayak gitu gitu, jadi kayak begitu. Nah ini yang aku mau pengen tanya nih seputar balik lagi dari permasalahan dari promo yang ada di Expo. Nah ini vendornya, termasuk aku juga. Promo kadang ada yang nggak masuk akal kalau secara kita lihat. Akhirnya dia jadi jualan. 100 closingan ya. Ada Misalkan dari begini dari harga dia yang kita kan vendor tahu oh ini nggak masuk akal. Misalnya di kita mah normalnya pada 100, 101, 102, 103 Iya, mirip-mirip lah yang gitu. mirip-mirip. Ya. Nah, Tiba-tiba ternyata ada dia- 60. dia ternyata dia di under, let's say kita sebut langsung 30 juta. Itu bener gitu.
Ya. Karena yang bisa. kita kan sering ketemu nih. Iya. Wih gila dia 30 juta loh, apa ini Iya, jadi ya, kita gitu. tanya pertama paket kan ada dua Mas ya, wedding ada dua lokasi, ada rumahan, ada gedung. Betul, Lihat betul. ya dekat di mana. Ya, kalau misalkan bicara gedung gitu ya, yang lain jual dengan angka yang sama, misalkan porsinya sama-sama 500 peks, MUA-nya vendornya sama, kemudian fotografer juga vendornya sama, harganya kurang lebih. Tapi sampai harganya perbedaannya misalkan di 30% ke atas atau 40% itu udah nggak masuk akal sebenarnya. Udah nggak usah. Apalagi kalau udah setengah harga gitu. Nah itu yang harus Red. diwanti-wanti. Oh, Tapi kan ini. kalau di expo itu tuh kalau cuma sekedar brosur emang parah ya, maksudnya banting-banting Iya. perang brosur, tapi begitu berhadapan memang harus add on. Nah, Akhirnya betul. sama. Bisa Apa jadi, misalnya apa? bisa jadi itu Bisa. cuma Kita nggak pemancing bisa ya. nilai Oh, dari iya, situ, tambahan karena emang additional, itu mah additional. paket-paket jebakan Jadi lah aku bilang. jadi berarti kayak Indomaret ya, kakak silakan mampir Iya, gitu. di dalam ditambahin apa gitu ya. Ya memang Ya. gitu, nggak bisa nyalahin di situ, nggak. Selamat datang. Pasti perilaku pembayaran sih kalau aku lihat kuncinya di situ. Gitu ya. Iya. Dan cross check. Iya dong, udah bayar terus ternyata nggak dibayarin gitu kan ke vendor kan. Tapi sekarang Capek benar. cross check, nunggu dia bikin WA grup udah kelar. Cross check tuh capek. Ya Kita mungkin gini, kerja mungkin kantoran jadi gini mungkin Kak Silvi. Ya Iya. WA group juga cross check juga penting. Jadi double cross lah. Ya, double. Double check Double, jadinya dia iya. cek ke sana juga. ke Karena vendor kan si juga. klien itu pengen praktis gitu loh. Kita yang harus bikin dia nyaman, bukan dia capek harus. Nah aku mau pengen nanya sekarang yang lebih mendetail lagi, ketika nanti ada ternyata pelakunya sama, Aha. cuman dia ngerubah aja. Oh, banyak. Orangnya begitu. Berubah nama Oh, ya. banyak. Nah, apa yang harus dilihat? Coba dari mana dulu, apa mana yang bisa dilihat? Ternyata kan begini loh, bikin vendor dia bermasalah dulunya, dia bikin baru, ternyata dia harus ikut expo. Oh banyak itu. Betul. Ya, yang jelas harus Mbak Ana harus tahu Betul. siapa orangnya. Betul, Iya. harus tahu pemilik. Tapi kan apa bisa sih. bergerak di belakangnya itu, Mas. Iya. Otaknya ya. Tapi ternyata dia. Ya, Tapi memang- ya itulah. Boleh. Harus dicari Ya tahu itu yang timnya. kesulitan kita Boleh dan nggak itu sih? yang kita takuti, semua vendor asosiasi takuti gitu ketika dia bermetamorfosis menjadi nama baru. Nama baru. Ya, yang kesian siapa? Yang terpuruk siapa? Klien. Kalau kita mungkin sebagian ada yang kenal dengan si vendor ini namanya ini loh, ownernya, pemiliknya, kemudian timnya ini. Ya, mungkin sebagian ada yang hafal gitu. Vendor mungkin masih bisa antisipasi, tapi kalau klien enggak, itu yang kita Aku takuti juga ya, ngerti. klien-klien kita. Seterusnya. Sebenarnya mungkin lebih ke fungsi. Balik lagi kayak tadi, calon pengantin tuh harus smart. Iya, semua. Sebenarnya jadi gini, dengan adanya paket wedding, wedding organizer yang handle, sebenarnya tidak melepaskan caranya mereka untuk mempersiapkan pernikahan. Iya, Ya kan? iya gitu. Hanya Maksudnya sudah terwakilkan, Iya. gitu. Dikerjakan secara detail oleh WO dan penyedia paket ini. Iya. Sebenarnya dia pun harus tetap cross check fotografer, catering, Iya, iya, iya. berkala. Iya benar-benar. Jadi maksudnya gini, misalnya dia ngerjakan sendiri 100 juta. Betul. Kalau pakai WO wajar jadi 110 karena kan Betul. capeknya dipindahin ke WO. Betul. Bukan jadi 90 atau Iya, 80. Iya gitu. Betul. Nah, Dan- gitu dan- maksud aku. dan tugas dia untuk yang tadinya harus detail Jadi cari-cari enggak, jadi iya, tidak karena dari iya. WO. Tapi untuk cross check dan memastikan paket Iya. benar itu tetap tanggung jawab calon pengantin. Tetap karena iya benar. Karena Yes. WO bukan Gojek yang bisa bakar duit ya buat promosi bukan. Iya, kecuali kita beli Gojek memang lebih murah daripada kita pakai nggak online ya. Nah sekarang begini nih sekarang nih. Berarti udah kelihatan kita harus cross check udah benar, kita harus bisa melihat juga. Jadi klien itu harus smart. Untuk klien yang ternyata kita dapat case seperti ini. Ternyata klien ini pengen emang cuma punya budget sekian. Let's say kita bisa dibilang di bawah kita punya 30 juta. Gue cuma punya duit 30 juta. Boleh gak sih gue begini? Boleh gak sih gue begitu? Boleh gak sih? Itu gimana tuh tanggapan kalau ketemu klien yang seperti itu? Ya realistis aja Mas, kita Realistis. ya dengan budget segitu kita akan hitungkan. Ya dia nikah di mana nih? Di gedung. Bisa ya bisa Ya. aja ya Mas. Iya, Gedung anggap aja. ini tanpa gedungnya gitu. Oh ternyata gedungnya kecil nih. Oh dekornya ternyata cuma pelaminan aja, mau welcome gift. Toh 30 juta masih aman. Nah, kemudian dia tanya, Kak dengan MUA? Misalkan ya dengan MUA. Oh, kita lihat, kamu dengan 30 juta misalkan kita anggarkan dekor itu sepaling minim ya, cuma pelaminan sama welcome gift misalkan di 25 juta, sisa kamu 5 juta. Kamu mungkin dapat riasnya dengan nama ini karena budget kamu tinggal 50 juta di
dari sisa uang dekorasi misalkan. Tiba-tiba dia pilih selo, nggak dapet kan? Nah dia harus upgrade lagi. Gitu. Jadi kita realistis, kita jelaskan. Gitu. Dengan harga sekian ini loh yang kamu dapat. Yang paling reasonnya di situ ya. Betul. Nah kalau misalkan dari nih kalau misalkan temu klien yang kayak begitu, dia punya budget pas-pasan, udah dijelaskan, ternyata gimana ya? Karena ada aja klien yang emang pengen, ya udah dengan keadaan seperti itu, tolong dong gue ditolong gitu. Balik lagi ke kita punya produk apa aja sih. Iya. Selama produk kita bisa mengcover, tapi kan gue butuh bayar naumi misalnya ya, buat bayar catering, karena kan gue nggak bisa masak, gue nggak bisa motong daging dan bikin capcay sendiri gitu. Jadi kalau seandainya memang udah mentok banget itu nggak masuk ya, dengan budget segitu gue akan bikin plan yang memang menyesuaikan dengan si klien punya budget. Jadi bukannya lu nggak bisa nikah, lu cuma punya duit, enggak bisa, tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi, gitu aja sih. Di KO aja ya, di KO aja. Kalau di KUA pakai apa namanya, Rama? Backdrop doang. Bisa jangan LED. Tapi kan LED-nya Oh, mau game cowok pakai game jangan LED. jadi begini, Banner aja deh. jadi begini ya. Akhirnya jadi diambil sama oknum-oknum itu ya. Nah betul. Merasa dia 30 Sasaran terampuknya itu akhirnya jadi Betul. jadi harus smart client banget ya, berarti harus cek itu udah paling penting. Dan banget. ketemu tuh harus di workshop kita. Iya ketemu udah pastiin dulu lah rekam jejaknya. Betul. Double check itu udah paling penting banget itu ya. Karena ya nggak bisa kita mengkiri juga masih ada di luar sana yang ya oknum-oknumnya ini lah yang kita udah bisa kasih. Jadi yang sengaja dari podcast ini kita bisa ngasih tahu ke klien, calon-calon pengantin, ya bisa diambil aja pelajaran dari apa yang udah kita ambil ini ya, yang udah kita obrolin ini diambil aja. Mungkin kalau ternyata nanti masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa di DM satu persatu, nanya lebih intens seperti apa, lebih detail, karena ini kita lebih bersifat general. Yang sering kita temui seperti itu, yang kita dengar ternyata si A, si B, si C begitu ya, akhirnya menjadi kebentuk lah opini-opini yang entah itu positif, entah itu negatif ya. Balik lagi ini semua cuma oknum. Dan yang tadi terpenting yang terakhir itu jangan karena kita wannabe someone, kita mau pengen jadi seseorang si A, kita pengen pernikahan ini dengan budget yang terbatas, ya udah nggak usah terlalu dipaksain. Jadi lebih realistis. Ya begitu. Mungkin kalau untuk closing statement-nya dari masing-masing vendor ini bisa kasih sedikit closing statement atau tips ya. Nah dimulai dari Mbak Ana dulu apa nih dari Mbak Ana terakhir deh, better kan dari vendor baru yang lihat. Oke. Kalau untuk tips sendiri dari saya ya, dari Rama ya. Pertama kalau ingin memilih WO agar tidak tertipu, yang jelas kita lihat kredibilitas WO tersebut. Bisa tanya ke vendor-vendor yang terlibat di dalam paketnya mereka begitu. Misalkan tanya ke gedung ya, tanya ke MUA gimana sih kredibilitas vendor ini begitu. Dan kedua, jangan tergiur dengan harga murah, yang itu yang tadi udah kita bahas ya, karena yang jelas ada harga, ada kualitas. Siapa sih yang bisnis mau rugi? Nggak ada. Betul. Ya kita harus ya smart, jadi smart people, smart client. Kita cross check harga setiap vendor itu berapa, kemudian dengan harga yang ditawarkan berapa, masuk akal tidak, realistis tidak, itu dicek. Kemudian nilai plus bagi kalian yang booking WO atau vendor itu yang terdaftar di asosiasi. Kenapa? Yang jelas mereka kredibilitasnya lebih mungkin lebih diuntungkan. Kemudian pastikan memiliki koneksi baik ke seluruh vendor. Yang artinya apa? Pembayarannya itu selalu lancar ke vendor, ke MUA, fotografer, ke MC, ke catering dan lain-lain, tidak pernah ada masalah. Itu bisa kita dapat dari mana? Dari vendor. Nah itu tips dari saya. Iya. Oke lanjut nih, coba kalau dikasih lebih. Ini serius ya?
Serius dong, Ada Mbak? dua hal tambahan. Yang pertama, jangan percaya sosial media. Setuju. Oke, jangan percaya sosial media. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Doa berarti kekuatan doa. Jangan percaya sosial media. Yang kedua, lihat perilaku pembayaran yang dia minta ke kalian. Kalau dia udah minta pembayaran cepat, didiskon, hati-hati tinggalkan. Yang ketiga, tadi 2 ya, jadi 3 ya. Ya, 3. Boleh. Boleh lah. Kalau lapar makan Indomie, yang paling enak ya Naomi. Promosi. Udah ditulis ya. Boleh. Oke, dari Uniselo nih Mbak. Sebenarnya sudah terwakilkan semua sih. Mungkin ada sisi Kalau lain kalau kali. kalau gue tuh lebih ke workshop lah itu aja. Sure. Workshop tuh penting Atau banget workshop menurut yang gue. jelas Iya, jadinya. jelas udah itu aja. Oke, yang terakhir dari Mbak Ana nih coba. Dari saya kalau untuk calon pengantin yang pasti mempermudah kalian itu mencari vendor datang ke pameran. Ya. Karena di situ sudah terscreening, kalian bisa langsung cari, pilih semua maunya seperti apa yang sesuai budget atau dan itemnya seperti apa jelas di pameran. Oke. Insya Tapi Allah tadi- dari Kapan pamerannya? Coba mau tahu nih. Not-notnya tadi tuh kalau misalkan tadi kan datang pameran ternyata ada promo murah. Mm-mm. Itu gimana? Nah, tetap balik lagi seperti tadi Iya. tips-tips yang dari 3 kakak ini tetap jadi harus di- tetap harus Kakak ya, jadi Diberlakukan di situ Betul. juga. tetap diperlakukan di pameran juga dan menjadi smart client gitu. Smartwatch. Ya, jangan lupa datang Nah, yang itu kapan? yang terdekat itu kita Oke. ada insya Allah di Botani, Botani. tanggal 30 Agustus sampai 1 September. Iya. 30 Agustus. Oh, kebetulan ada semua di sana. Ada, kita ada. Ada aja dulu. Yang penting ada. Oke deh, jadi udah cukup jelas ya netizen. Semuanya calon-calon klien mungkin jadi keraguan kalian semoga sudah terjawabkan. Ya tadi dari obrolan kita mungkin bisa jadi satu pertimbangan untuk kalian memilih vendor wedding. Jadi jangan takut lagi ya. Jangan merasa gelisah sama vendor kalian. Pastikan apa yang tadi diomongin dan kalian pastikan lagi. Double check lagi. Terus kalian coba benar-benar mengerti vendor itu seperti apa dan yang logis, yang smart jadi klien itu yang smart. Oke, sampai di sini aja. Semuanya kita akhiri aja ya. Ini podcast kita kali ini mungkin kalau misalkan nanti animonya bagus, kita bikin part 2. Yuk, dadah. See you.